Polres Lubuk Baja ungkap kasus penempatan PMI non-prosedural ke Malaysia. Polres Belitung Timur gelar simulasi sistem pengamanan kota. Kapolres Pematang Siantar pimpin apel gelar pasukan Ops Mantap Brata Toba 2023-2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 18 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Dalam kunjungan kerjanya ke Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, Presiden Joko Widodo melakukan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya menghadiri Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok dan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri RRT Li Qiang. Indonesia tiba di tempat acara. Dalam Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Joko Widodo hadir sebagai pembicara kunci. Presiden Joko Widodo mengapresiasi investasi dan kontribusi para pengusaha RRT dalam pembangunan di Indonesia. Presiden Joko Widodo meyakinkan para investor bahwa investasi di Indonesia menjadi pilihan tepat karena mudah dan aman. Di sela-sela Indonesia Tiongkok Business Forum, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim yang juga merupakan Menteri BUMN Erick Thohir melihat acara tersebut berdampak positif. Pertumbuhan investasi dari Tiongkok ke Indonesia terlihat signifikan, salah satunya karena kemajuan teknologi. Pada pertemuan tersebut, Indonesia dan China menyepakati penandatanganan 11 dokumen kerjasama dengan nilai kerjasama yang ditandatangani sebesar 12,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 192,82 triliun rupiah. Dan kita lihat juga memang teknologi di China ini maju sekali. Apalagi kita mau mendorong hilirisasi sumber daya alam dan kita juga mau dorong juga ekonomi hijau, ya listrik hijau dan juga teknologi lainnya. Nah, inilah kenapa kalau saya lihat tadi kerjasamanya ini luar biasa. Tadi disebutkan angkanya 13,7 miliar US dollar yang dimana itu yang sudah agreement. Tapi potensinya itu masih ada lagi 29 billion US dollar. Artinya apa? Hubungan swasta-swasta, BUMN swasta dan BUMN juga ini bisa terus ditingkatkan. Karena memang kita ingin menjadi negara industri ya yang juga menjadi bagian supply chains daripada dunia. Jadi kan Bapak Presiden ingin sekali yang namanya sumber daya alam itu tidak lagi kita kirim secara bahan baku, tetapi harus benar-benar dilakukan hilirisasi di Indonesia gitu. Usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Joko Widodo melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan RRT yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Presiden Joko Widodo menilai kerjasama antar kedua negara dapat turut menguatkan kerjasama regional dan internasional dengan perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utama. Senang dapat bertemu kembali setelah pertemuan kita di Jakarta bulan yang lalu pada KTT ASEAN. Dan saya mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis komprehensif dalam 10 tahun terakhir di mana RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia. Kerjasama yang kuat ini akan berkontribusi bagi penguatan kerjasama regional dan internasional di mana perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utama.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku ad interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun. Kereta Argo Semeru dan Argo Wilis anjlok di Kulon Progo pada hari Selasa 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Tolongi guys. Inilah kereta Argo Semeru yang anjlok atau keluar jalur di kawasan Pedukuhan Kalimenur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi gerbong kereta jurusan stasiun Tugu ke stasiun Gambir ini hampir semuanya rebah. Dari arah berlawanan di jalur yang berbeda, kereta Argo Wilis jurusan Tugu terjebak dan menyerempet kereta Argo Semeru. Insiden ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun penumpang sempat panik karena merasakan goncangan dan suara yang keras akibat benturan dengan kereta yang datang dari arah sebaliknya. Akibat peristiwa ini, jalur rel kereta antara Wates Sentolo tidak bisa dilalui. PT KAI berupaya mengevakuasi para penumpang di kedua kereta dan 2 rangkaian kereta api, serta memperbaiki jalur rel yang mengalami kerusakan. Tercatat 9 penumpang mengalami luka ringan, sedang, dan berat. Polisi masih menyelidiki penyebab anjloknya kereta ini. Tim Liputan, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.